Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa melanjutkan kegiatan taklim kita. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Sama-sama yang kita hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dan juga seluruh asatis wal asatidah dan juga anak-anak ustadz. Kita melanjutkan kegiatan pembelajaran taklim kita, yaitu tentang ilmu tajwid. Nah, sebelum kita lebih jauh, marilah bersama-sama kita berdoa, kita menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk pengarang yang telah mengarang kitab yang kita baca atau kita bahas hari ini, yaitu Hidayatul Sibyan ala hadiniyah wa ala hadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita panjat puji syukur kehadirat Allah, kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Kemarin kita sudah masuk pada pembahasan hukum nun sukun atau tanwin. Nah, dalam ilmu tajwid, itu merupakan aturan atau tata cara kita dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarang baca, istilah dalam lalu lintas yang ada rambu-rambunya yang harus kita perhatikan. Jadi jangan asal baca, asal ranjah aja. Nah, tapi ada ketentuan supaya sesuai tuntunan yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Nah, dalam ilmu tajwid ada yang namanya bab hukum nun sukun dan tanwin. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ini ada terbagi 5, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, sedikit menyinggung, yaitu dalam syairnya ahkamu tanwinin wa nunin taskunu dan hijab khamsatun tubayyanu izharu ilgamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa rawaw. Nah, jadi artinya apa? Adapun hukum tanwin dan nun yang mati, nah itu tatkala bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu ada terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama izharu. Nah, izhar ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka harus dibaca jelas. Jadi bacanya kada boleh berdengung, kada boleh dimasukkan hurufnya ke huruf sesudahnya yang ditemuinya. Jadi nun sukunnya atau tanwinnya terbaca dengan jelas. Kemudian wa idghamun ma'al gunnati. Nah, idgham ma'al gunnah atau idgham bil gunnah. Nah, mungkin secara teori rata-rata Ustadz tahu, saya yakin semua sudah memahami itu. Nah, jadi ada yang namanya idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan bi gunnah dengan dengung. Kemudian nanti ada au bi ghairiha. Maksudnya tidak dengan Ada sekolahnya.
Ya, maksudnya tidak berdengung. Nah, atau tidak dengan dengung. Ini suaranya. Lanjut. Yang berikutnya wal qalbu. Yang berikutnya atau biasa disebut dengan iklab. Nah, iklab. Jadi iklab ini merupakan huruf ba. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nanti istilah dalam ilmu tajwidnya iklab. Nanti prakteknya kita praktekkan. Wal ikhfa rawau, dan ikhfa nah merupakan huruf yang paling banyak nanti, huruf-huruf ikhfa. Jadi ketika non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa maka dibaca samar. Ya, Ustadz pengen share sebentar, share kitabnya biar kalian bisa melihat. Bentar, Ustadz carikan. Ya, bisa dilihat di share screen-nya. Ya, bisa terlihat lah. Nah, kemarin kita sudah masuk pada pembahasan hukum yang pertama. Di sini ada hukum izhar. Nah, hukum izhar. Nah, kalau tadi itu terbagi menjadi 5. Nah, di sini ada 5 hukum. Huruf-huruf ijaan bahasa Arab ada 29 huruf. Nah, jadi ada 29 huruf hijaiyah. Namun dari semua huruf ini nanti ada pembagian ketika nun sukun atau tanwin bertemu dari huruf-huruf yang 29 tadi. Nah, maka pembahasan yang pertama ada yang namanya di syairnya fajhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghain tsummal kha'i. Nah, jadi bacalah terang akan tanwin dan nun mati tatkala bertemu dengan huruf hamzah, kemudian huruf h, wal aini tsummal ghain, dan ain kemudian ghain tsummal kha, dan juga huruf kha. Nah, contoh huruf-hurufnya. Nah, di sini ada jelas. Kemudian salah, tapi langsung min hamazatin anharun. Nah, jadi cara bacanya seperti itu untuk izhar. Kemudian kalaunya bertemu dengan ghain min ghillin. Nah, kemudian lagi bertemu dengan kha min khaufin. Nah, jadi dibaca dengan jelas min khaufin. Kalaunya tanwin azabun alim bun. Nah, bukan azabul alim, salah. Tapi dibaca aja jelas. Nah, jadi harus dibaca dengan terang ataupun jelas. Lanjut berikutnya. Nah, halaman selanjutnya, halaman 6. Kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu adalah idgham. Nah, idgham sebenarnya di sini ada terbagi 2. Nah, ada apa artinya idgham bi gunnah? Nah,
idgham bi gunnah artinya memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf yang di belakangnya disertai suara dengung. Nah, jadi berdengung. Jadi huruf yang nun sukun atau tanwinnya kemudian dimasukkan ke huruf yang sesudahnya. Jadi huruf nun sukun dan tanwinnya hilang, masuk ke huruf yang ditemuinya. Kemudian yang berikutnya, jadi suara nun mati dan tanwin hilang dan berganti bunyi huruf yang ada di belakangnya itu. Nah, jadi ada yang di belakangnya itu. Seperti lafaz miwalin. Nah, bukan min walin, tapi langsung nunnya hilang masuk ke huruf waw. Miwalin. Nah, dan itu harus didengungkan. Dengungkan 3 harokat. Miwalin. Miwalin. Sekurang-kurangnya 2 harokat. Nah, miwalin. Nah, dalam tilawati, metode yang kalian pakai, apa yang kalian pelajari di sekolah kita, itu sebanyak 3 harokat. Kemudian bila nun mati dan tanwin dibaca idgham bi gunnah, maksudnya kapan? Nah, bila itu di sini kapan maksudnya. Nah, kapan nun mati dan tanwin dibaca idgham bi gunnah? Lalu dijawab nun mati dan tanwin dibaca idgham bi gunnah. Nah, bila di belakangnya ada salah satu dari huruf-huruf yang ada di kalimat. Nah, kalimatnya apa? Yanmu. Jadi paling nyaman mengingatnya kalimatnya yaitu yanmu. Nah, yanmu artinya ya, nun, mim, dan waw. Nah, ya, nun, mim, dan waw. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf ini, maka dibaca berdengung. Apakah ada syarat tertentu untuk bacaan idgham bi gunnah ini? Nah, jadi ada syaratnya ada. Nah, jadi dijawab ya, ada. Yaitu nun mati dan huruf-huruf ya dan huruf-hurufnya tidak berkumpul dalam satu kalimat. Nah, jadi kalaunya dalam satu kalimat, maka dia tidak dibaca idgham bi gunnah lagi, tapi nanti dibaca izhar wajib. Nah, izhar wajib itu yaitu ada ad-dunya. Nah, ad-dunya kan seharusnya nun sukun bertemu ya atau duya. Nah, tapi tidak, karena dia dalam satu kalimat maka dibaca ad-dunya. Bagaimana hukumnya bila nun mati berada dalam satu kalimat dengan huruf-huruf itu? Nah, maka dijawab bila nun mati berkumpul yang saya sebutkan tadi, dunya, bukan duya. Nah, tidak, tapi dunya. Nah, bagaimana dalilnya? Maka ini ya mohon maaf jaringannya. Ya, bagaimana dalilnya? Maka dalilnya di sini wadghim bi gunnatin. Nah, wadghim bi gunnatin bainu la idza kana bi kilmatin kadunya pambida. Nah, jadi artinya apa? Dan diidghamkan nun mati dan tanwin dengan gunnah, maksudnya dengan berdengung. Nah, tatkala bertemu ya, nun, mim, dan waw. Kemudian jangan diidghamkan tatkala. Nah, tatkala apa? Nah, tatkala nun mati dan huruf-huruf idgham dalam satu kalimat. Jadi kalau dalam satu kalimat maka izhar, jelas seperti dunia. Nah, maka tatkala
Nah, maka tanggalkan. Maka tanggalkan bacaan idgham itu. Maka tinggalkan maksudnya lah. Maka tinggalkan bacaan idgham itu tapi dibaca dengan jelas. Nah, contohnya kita cari contohnya lah. Nah, syarat kumpul kalimat bagi idgham bigunnah hanya untuk nun mati saja, sedangkan untuk tanwin tidak memerlukan syarat itu karena tanwin hanya ada di akhir kalimat. Nah, jadi kalau tanwin itu pasti biasanya di akhir kalimat. Jadi kadang mungkin terkumpul dengan huruf-huruf idgham tadi dalam satu kalimat. Di dalam Al-Qur'an nun mati yang berkumpul sekalimat dengan huruf-huruf idgham bigunnah ada 4. Nah, yaitu kalimatnya dunya, bunyanun, kinwanun, dan sinwanun. Nah, jadi ada 4 kalimat nih. Dunya, bunyanun, jadi bukan dunya, tapi dunya. Kemudian bunyanun, kinwanun, sinwanun. Nah, jadi ini dibaca dengan jelas, bukan siwanun. Kada mungkin. Apa kada boleh? Nah, karena dia terdapat dalam satu kalimat. Contoh-contoh idgham bigunnah ialah may yaqulu. Coba Ustaz Pinta Atila. Atila coba Atila. Halo, ada Atila? Yes, yes. Ini Atila baca kalimat ini Atila. Terlihatlah. Coba tes Atila. Yang mana Ustaz? Ini nih, yang saya tunjuk kelihatan lah. Ganali bisa. Ini. Man ya'ulu. Nah, jadi bukan man lagi Atila. Bukan man yaqulu, salah. Tapi nunnya masuk ke huruf ya karena dia idgham bigunnah. Coba contohkan lagi. Man ya'ulu. Ya, ini qaf lah. Jelas lah itu qaf. May yaqulu, bukan. May yaqulu, ulangi. Man Ulangi Atila. ya'ulu. Yaqul. Yaqulu. Ulang. Man yaqulu. Iya, bagus. Nah, berikutnya kalimat tanwin bertemu ya. Barqui yaj'aluna. Barqui yaj'aluna. Nah, barqui yaj'aluna. Barqui yaj'aluna. Coba Nanda Habis Ansori. Nanda, silahkan Nanda. Halo Nanda. Ada Nanda? Pun. Ya. Ini coba ikuti Ustadz. Ustadz bacakan dulu. Barqui yaj'aluna. Ya. Nanda silahkan. Barqi yaj'aluna. Dengungkan lagi. Barqui yaj'aluna. Ya. Barqi yaj'aluna. Ya, bagus. Berikutnya nun sukun bertemu nun. Nah, jadi nun mati bertemu dengan huruf nun ini juga termasuk idgham, huruf idgham bigunnah. Min nurin. Nah, jadi dengungkan. Min nurin, kada boleh min nurin, kada boleh. Tapi min dengungnya 3 harokat. Min nurin. Nah, min nurin. Ya. Coba siapa nih? Aisyah. Anet, Aisyah. Bacakan yang Ustaz bacakan kalimatnya tadi. Halo?
Ada? Kita ganti aja kena. Ganti ke perempuannya siapa lagi? Karima. Karima Apriani. Ya, Pak Ustadz. Silakan bacakan Karima. Min nurin. Dengungkan dulu nunnya. Min nurin. Itu Kak Ustadz. Halo? Ustadz? Hilang kah? Assalamualaikum. Ustadz? Terputus. Halo, Ustadz. Wah, terputus. Halo? Ya, mohon maaf kali terputus. Karima ulangi Karima. Tinggi Ustadz. Yang mana Ustadz? Min nurin. Min nurin. Ya. Recording in progress. Nah, lanjut berikutnya tanwin bertemu nun. Yauma idin na'imah. Ya, sama-sama coba. 1, 2, 3. Yauma idin na'imah. Na'imah. Nah, didengungkan 3. Yauma idin na'imah. Nah, kemudian mimman mana'a, bukan mimman mana'a, tidak, tapi nunnya masuk ke huruf mim. Mimman mana'a. Terus miwalin syawatu walahum gisyawatu. Wow, gisyawatu walahum. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang namanya ilgham bi gunnah, ilgham itu artinya memasukkan, gunnah artinya mengungkan. Jadi diingat hurufnya ada 4, ada ya, mim, nun, waw. Kemudian izhar hurufnya ada 6 kemarin. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, mudah-mudahan ini semuanya hafal teorinya dan hafal hurufnya. Nah, supaya nanti ketika teorinya tahu, cara membacanya tahu, prakteknya juga benar atau betul. Nah, mudah-mudahan walaupun kita sedikit demi sedikit pembahasannya, tapi nanti kita langsung lebih banyak ke praktek. Izhar sudah, ilgham bi gunnah sudah, berarti nanti lanjut ke idgham bila gunnah, iqlab sama ikhfa. Nah, mudah-mudahan ini nanti selain kalian pembelajaran di tahsin tahfiz, nah kita juga dikuatkan di sini secara teorinya. Nah, kalian bisa dan paham baik teori maupun prakteknya. Nah, mungkin untuk kali ini saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, dan tadi sempat masuk karena jaringan kurang stabil. Nah, namun mudah-mudahan kita mengurangi dari ilmu yang kita pelajari dan kita dapat hari ini, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kita membaca Al-Quran sehari-hari, supaya kada asal baca dan apa yang kita baca mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan tutup. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
lagi Ustaz akhiri, salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Maaf. Terima kasih.